Makna daripada Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Nah, ini bahasa yang luar biasa nih. Bagaimana seorang hamba betul-betul menyerahkan secara totalitas dirinya kepada Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga, wawajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Maksudnya adalah bagaimana aku pada saat tidur ini, aku tetap selalu berada ya di arah yang engkau inginkan ya Allah. Kemudian, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku. Maksudnya urusan dunia, pekerjaanku, keluargaku, dan segala macam. Kemudian juga urusan akhiratku. Urusan amal-amal yang aku sudah kerjakan. Dan bagaimana keselamatan di akhirat. Kemudian, wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku baringkan punggungku kepadamu. Maksudnya, aku tidur ini mengikuti tata cara yang engkau telah perintahkan. Ya. Kemudian, ragbatan. Aku berharap semuanya ya yang baik-baik yang kau janjikan, warahbatan, dan rasa takut ya. Ilaik, takut akan azabmu, takut akan belum diterima amalku. Kemudian la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat aman dari takdirmu, dari keputusanmu, dari hukumanmu, kecuali dari sisimu. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku pastikan sebelum aku tidur ini, yang bisa saja aku meninggal, aku tidak sadar apa yang lakukan, aku beriman secara totalitas kepada kitab yang kau turunkan, yaitu Al-Quran. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu yang telah aku utus. Artinya aku dalam kondisi Islam. Ini doa yang sangat dalam sekali diucapkan seorang hamba sebagai bentuk penyerahan dirinya, ya, yang dia tidak akan sadar pada saat tidur kepada Tuhannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di salah satu hari mulia yang sudah Allah subhanahu wa ta'ala tambahkan umur untuk kita lagi, kita selalu bersyukur kepada Allah. Dan salah satu bentuk syukur adalah bagaimana kita gunakan di atas ketaatan kepadanya. Dan juga kita menjauhi kemaksiatan semaksimal mungkin. Dan bagi yang sudah pernah melakukan, maka harusnya segera bertaubat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa, apalagi sekarang di wilayah Jakarta lagi diguyur dengan nikmat dan rezeki dari Allah, yaitu hujan yang lebat. Semoga Allah jadikannya sebagai hujan yang penuh dengan berkah. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai penyebab dari suburnya tumbuh-tumbuhan, hidupnya manusia dan hewan-hewan. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala ijabah doa orang yang memohon doa. Karena Nabi SAW menjadikan turunnya hujan salah satu sebab diterimanya doa. Dan kita berdoa kepada Allah SWT, semoga seluruh amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan sampai menjelang ajal datang nanti diterima dengan pahala yang sempurna. Dan semoga saja Allah juga panjangkan umur kita maksimal di atas ketaatan kepadanya dengan kesempurnaan iman, kesempurnaan amal saleh, kesempurnaan keikhlasan, dan juga tentunya kesempurnaan balasan pahala yang akan kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seluruh dosa kita yang pernah kita lakukan sengaja, tidak sengaja, kecil ataupun besar, ataupun ada aib atau kekurangan yang mungkin kita pernah lakukan, maka semuanya itu tentunya kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala maafkan, Allah tutupi di dunia dan di akhirat. Serta Allah subhanahu wa ta'ala membantu kita agar kita bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Serta menutupi tentunya apapun yang sifatnya harus ditutupin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang justru selalu saja ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas dalam kehidupan kita. Baik dari sisi ibadah maupun urusan duniawi yang dibolehkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan agar negara kita selalu menjadi negara yang aman, tentram, damai. Seluruh umat Islam di bawah naungan ukhuwah Islamiyah. Dan dalam hal ibadah mereka kembali kepada wahyu Al-Quran dan Sunnah.
Dan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk seluruh pemimpin kita menjalankan tugas amanah dengan baik, serta juga menjadikan kita masyarakat yang selalu gotong royong, bekerjasama dengan pemerintah dalam hal-hal yang bukan berbau maksiat kepada Allah, sehingga negara kita menjadi negara yang maju dan juga menjadi contoh bagi negara-negara yang lain. Selalu kita doakan saudara kita, terutama di Gaza, ya, yang sedang tertindas sekarang. Mereka sedang mengalami musim dingin, dan mereka tidak memiliki tempat tinggal, tidak ada makanan, tidak ada air. Dan mereka selalu diliputi dengan ketakutan-ketakutan. Serta dimanapun di muka bumi kaum muslimin yang sedang tertindas, semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka, Allah tambahkan kesabaran dalam hati mereka dan kehidupan mereka, Allah berikan mereka balasan pahala yang maksimal, serta Allah bersihkan dosa-dosa mereka dengan ujian ini, dan Allah terima para syuhada mereka, serta Allah berikan mereka kemenangan terhadap musuh-musuh mereka, sehingga mereka bisa memiliki negara yang merdeka, berdaulat, dan juga bisa berjaya seperti umumnya negara-negara. Allahumma amin. Dan tentu saja kita juga berdoa agar Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab, semuanya disatukan dalam majelis ilmu kita yang mulia ini. Allahumma amin. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku yang mulia Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita masuk sekarang ke kitab baru, ya, kitab keempat, yaitu adab tidur, berbaring, duduk, bermajlis, menjadi teman dalam majlis, dan tentang mimpi. Kita akan mulai dengan bab pertama dalam kitab ini, bab nomor 127, bab doa yang dibaca ketika hendak tidur. Karena di sini beliau sedang membahas adab tidur. Ya. Baik, kita akan bahas ini teman-teman sekalian, kronologisnya dulu. Islam adalah agama yang sempurna, saking sempurnanya sampai apapun yang berhubungan dengan aktivitas kita dalam keseharian diatur dan ditata sedemikian rupa. Tidak pernah luput aktivitas tersebut dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Islam kita dianjurkan berdoa sebelum melakukan aktivitas, berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, berdoa sebelum masuk kamar mandi, berdoa sebelum mengenakan pakaian, berdoa sebelum mungkin interaksi biologis yang halal dengan pasangan, berdoa, ya. Semua ini tujuannya agar seseorang muslim atau seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melibatkan Tuhannya dalam setiap aktivitasnya. Kemudian setelah itu Islam datang memandu dia untuk memiliki yang terbaik dari apapun yang akan dia nikmatin, dari makanan, dari minuman, dari pekerjaan, pendapatan, pergaulan, dan seterusnya. Maka ada istilah dalam Islam dengan halal dan haram. Nah, kita masuk dari sisi yang awal tadi, yaitu bagaimana kita berdoa dan melibatkan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam aktivitas kita itu. Nah, diantaranya adalah doa ketika hendak tidur. Karena seseorang kalau sudah tidur, dalam sebuah hadis kata Nabi SAW, an-naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya mati. Ibaratnya seperti orang mati. Kita kalau sudah tidur, lelap, kita tidak sadar lagi ya, apa yang kita lakukan. Bahkan kita tidak bisa lagi mengontrol apa yang kita lihat dalam mimpi kita misalnya. Ya. Dan dalam Islam, karena orang yang tidur itu dianggap keluar daripada pengontrolan diri dia, maka orang yang tidur tidak terkena hukum. Seperti misalnya orang kalau tidur, kemudian dia misal memukul orang di sebelahnya karena tidak sengaja dalam mimpi misalnya, maka ini tidak dikenakan hukum ya. Begitu juga dengan orang yang tertidur itu diangkat memang pena catatan dari dia. Kata Nabi SAW, rufi al-qalamu an thalath, diangkat pena catatan dari 3 orang. Yang pertama anin naimi hatta yastaqid, orang tidur sampai dia bangun ya. Wa anis sabi hatta yahtalim, yang kedua adalah anak kecil sampai dia balik. Yang ketiga anil majnuni hatta yafiq, tentang orang gila sampai dia sembuh ya. Saksi bahasan kita adalah orang tidur sampai dia bangun. Ini tidak kena hukum ya. Karena memang dianggap dia dalam kondisi tidak sadar. Nah, dalam kondisi kita tidak sadar ini bisa saja ada makhluk yang lain, serangga, binatang, jin, syaitan mengganggu manusia ya. Mengganggu dia, karena di saat itu dia tidak bisa mengontrol dirinya, tidak bisa membela dirinya. Ya. Maka Islam datang untuk melindungi dia dengan cara diajarkan doa dan tata cara tidur. Ya, sehingga dia betul-betul terlindungi pada saat tidur itu.
Nah ini kurang lebih gambaran tentang doa sebelum tidur. Dan bagaimana tujuan utamanya adalah seseorang bisa terlindungi di saat dia sedang tidur dalam kondisi dia tidak sadar dan tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Hadits pertama dalam bab ini adalah hadits nomor 818 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi nama ala shiqqihi al-ayman thumma qala Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalt." Artinya, kata Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, jika Rasulullah SAW beranjak ke tempat tidur beliau, maksudnya akan tidur, maka beliau berbaring di atas lambung kanannya. Ini tata caranya, ya, balik sisi kanan. Kemudian beliau membaca doa, Allahumma aslamtu nafsi ilaik, yang artinya, ya Allah, sungguhnya aku menyerahkan diriku kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaik, aku menghadapkan wajahku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaik, dan aku menyerahkan urusanku semuanya, dunia dan akhirat, kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik, dan aku pun baringkan punggungku kepadamu. Ragbatan wa rahbatan ilaik, dengan rasa harap dan takut kepadamu. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya, tidak ada tempat untuk berlindung dan tidak ada tempat yang aman darimu melainkan kepadamu. Amantu bi kitabika mohon maaf. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, aku beriman kepada kitab yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsal, dan nabimu yang telah engkau utus. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan lafaz ini dalam kitab Al-Adab dari sahihnya. Dikatakan di sini ada footnote nomor 588. Hadis ini telah hadir dengan nomor 81 dan akan hadir lagi disebutkan di nomor 1470. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Al-Wudu, kitab Ad-Da'awat, dan kitab At-Tauhid dengan tambahan, dan saya tidak mendapatkannya dalam kitab Al-Adab. Bisa dilihat dalam Fathul Bari, kitab Syarah Sahih Bukhari, jilid 1 halaman 357 dan jilid 11 halaman 109, 113 dan 115 serta jilid 13 halaman 462. Ini gambaran tambahan dari footnote hadis ini. Baik, hadis ini teman-teman sekalian diriwayatkan oleh Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, dan sekaligus kita jadikan sebagai faedah pertama, yaitu kecerdasan sahabat yang mulia ini Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu, di mana beliau ya radhiyallahu anhu menyampaikan kepada kita tentang satu sikap dan perbuatan Nabi SAW yang baik di saat beliau akan tidur. Dan beliau tidak langsung menyampaikan doanya, tetapi beliau menggambarkan dulu bahwasanya Nabi SAW kalau mau tidur, beliau membaca seperti ini dengan cara balik dulu di sisi kanan lambung beliau, kemudian baru membaca doa ini. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran yang kedua, ada satu riwayat yang menguatkan riwayat ini dan mirip adalah, kita langsung masuk dulu ke bagaimana seseorang muslim dianjurkan untuk menjaga lafaz doa sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Semaksimal mungkin dia menukil seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tanpa dia ubah, tanpa dia tambah, tanpa dia kurangi. Di sini ada satu riwayat, tapi tidak disebutkan dalam buku kita. Dari Al-Bara' ibn Azib juga radhiyallahu anhu. Beliau pada saat diajarkan doa ini, atau menyebutkan doa ini di hadapan Nabi SAW. Nabi SAW sempat berkata kepada dia, ya, pada saat dia menghafal doa ini, dia mengatakan, Amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt, atau wa bi rasulika alladhi arsalt. Artinya, aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan ya Allah, ini di akhir lafaz doa tadi ya, dan kepada rasulmu yang engkau utus. Ya,
Tapi Nabi SAW mengatakan tidak. Ucapkanlah wabi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu yang telah engkau utus. Sebenarnya kalau dalam pengaturan grammar dalam bahasa Arab, wabi rasulika alladhi arsalt, ini tepat sekali, tidak salah. Dan rasulmu yang telah engkau utus. Bahasa wa rasulika alladhi arsalt. Rasul, arsal, ini adalah kalimat yang masih bisa sinkron ya satu sama yang lain. Tapi karena Nabi SAW ajarkan bukan menggunakan kata Rasul, tapi menggunakan kata Nabi, wabi nabiyyika alladhi arsalt, dengan nabimu atau aku beriman kepada nabimu yang kau utus, maka Nabi SAW tetap mengembalikan agar orang atau seorang muslim kalau menghafal, dia kembali kepada lafaz yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kita harus jaga kemurnian lafaz doa yang diajarkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ini salah satu adab yang sangat baik dalam mempelajari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam dan juga menjaga kemurnian ajaran beliau termasuk doa-doa dan zikir dengan lafaz yang beliau telah ucapkan. Baik, pelajaran yang ketiga adalah adanya anjuran agar tidur membalik sisi kanan. Ya. Ini jangan dilalaikan. Jangan dilalaikan. Usahakan setiap suami dan istri ya, ataupun orang secara individu kalau dia belum berumah tangga, maka dia balik sisi kanan. Dan kita membiasakan juga anak-anak kita dari kecil, mereka biasa balik di sisi kanan. Ya. Jadi balik menghadap sisi kanan. Jadi jelas gitu ya. Ajaran Nabi SAW. Nah, orang kalau balik sisi kanan itu jauh lebih sehat tentunya. Ya. Karena jantung dia tidak ketekan. Kalau dia balik sisi kiri, kemungkinan jantungnya sedikit agak ketekan. Apalagi kalau sampai tengkurap. Ini adalah larangan Nabi SAW. Dan ini adalah cara tidurnya atau cara berbaringnya ahli neraka. Bukan cara tidur, tapi cara berbaring maksud saya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW. Kita tidur di atas perut kita. Jadi kalau kita tidur, maka kita tidurnya balik sisi kanan. Dan ini usahakan selalu dilakukan. Dalam riwayat-riwayat lain, Nabi SAW juga meletakkan telapak tangan kanan beliau di bawah pipi beliau. Kemudian balik di sisi kanan lambungnya SAW. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ketiga tentang adanya perintah untuk balik di sisi kanan. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa diambil dari hadis adalah ajaran doa Nabi SAW tadi yang sudah kita bacakan. Mohon maaf. Jadi dianjurkan untuk menjaga doa ini. Ya. Dan di pelajaran yang kita ambil sekarang adalah rincian daripada doa ini sendiri. Ini sudah langsung kita satukan dalam satu faedah tersendiri ya. Makna daripada Allahumma aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Nah, ini bahasa yang luar biasa nih. Bagaimana seorang hamba betul-betul menyerahkan secara totalitas dirinya kepada Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini satu hal yang luar biasa. Karena memang tadi saya bilang orang kalau tidur dia tidak bisa mengontrol dirinya di luar daripada kemampuan dia. Maka bagaimana dia serahkan jiwa dan raga ini kepada pemiliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita bilang Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Dan ini bagian dari hal yang luar biasa dalam doa. Ya. Kemudian juga wawajjahtu wajhi ilaik, dan aku mengarahkan wajahku kepadamu. Maksudnya adalah bagaimana aku pada saat tidur ini aku tetap selalu berada ya di arah yang engkau inginkan ya Allah. Ya. Di jalan yang engkau inginkan. Aku tidak ingin, kalaupun dalam tidur, meninggal dunia dalam kondisi jauh darimu. Kemudian, wa fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku. Ya, sekarang aku mau tidur ya Allah. Aku nggak tahu. Ini nanti selamatkah, tidak selamatkah, apa yang terjadi di saat tidur. Maka fawwadtu amri ilaik. Aku kembalikan semua urusanku kepadamu. Semua urusanku. Apapun urusan dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya urusan dunia, pekerjaanku, keluargaku, dan segala macam. Kemudian juga urusan akhiratku. Urusan amal-amal yang aku sudah kerjakan. Dan bagaimana keselamatan di akhirat. Ini potongan pendek dari doa tapi maknanya luar biasa. Fawwadtu amri ilaik. Aku serahkan seluruh urusanku kepadamu. Ini maknanya dalam sekali. Ya. Kemudian, wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku baringkan punggungku kepadamu. Maksudnya,
Aku tidur ini mengikuti tata cara yang engkau telah perintahkan. Ya. Kemudian, ragbatan. Aku berharap semuanya, ya, yang baik-baik yang kau janjikan, warahbatan, dan rasa takut, ya, ya. Ilaik, takut akan azabmu, takut akan belum diterima amalku. Kemudian, la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat aman dari takdirmu, dari keputusanmu, dari hukumanmu, kecuali dari sisimu. Oleh karena itu aku hanya minta kepadamu saja ya Allah. Ya. Amantu bi kitabika alladhi anzalt. Aku pastikan sebelum aku tidur ini, yang bisa saja aku meninggal, aku tidak sadar apa yang lakukan, aku beriman secara totalitas kepada kitab yang kau turunkan, yaitu Al-Quran. Wa bi nabiyyika alladhi arsalt, dan nabimu yang telah aku utus. Artinya aku dalam kondisi Islam. Aku beriman kepadamu, aku kembalikan segala urusanku kepadamu, aku beriman kepada kitab Al-Quran yang kau turunkan, dan aku juga beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang telah engkau utus. Nah, ini doa yang sangat dalam sekali diucapkan seorang hamba sebagai bentuk penyerahan dirinya, ya, yang dia tidak akan sadar pada saat tidur kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu setiap muslim sangat dianjurkan untuk menjaga adab tidur ini, balik sisi kanan, kemudian dia membaca doa ini. Kita masuk hadis kedua dalam bab ini tentang adab dan doa tidur, ya. Hadis nomor 819 dari awal belajar berbunyi dari sahabat yang sama, dari Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, thumma ittaji' ala shikkika al-ayman wa qul wa dzakara nahwahu wa fihi waj'alhunna akhira ma taqul." Bahwasanya Al-Bara' ibn Azib berkata, ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW berkata kepadaku, jika kamu mendatangi tempat tidurmu, akan tidur di malam hari, di siang hari, maka beruduklah seperti engkau beruduk hendak sholat. Ya, ini ada tambahannya, ya. Kalau tadi kita disuruh balik kanan, kemudian baca doa. Sekarang ada tambahan anjuran untuk wudhu sebelum tidur. Kemudian berbaringlah di atas lambung kananmu, balik sisi kanan. Kemudian ucapkanlah, lalu disebutkanlah doa yang sama tadi, doa yang sama yang sudah kita sebutkan. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Sama, ya. Kemudian dikatakan, beliau menyebutkan seperti doa dalam hadis di atas tadi, hadis nomor sebelumnya 818. Dan dalam riwayat ini dijelaskan, dan jadikanlah doa ini adalah ucapanmu yang terakhir. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Nah, kita langsung saja ngambil pelajaran dari hadis ini. Kalau tadi kita sempat mengambil sekian banyak pelajaran dari hadis yang pertama, di sini kita tambahkan pelajaran pertama dari hadis ini adanya anjuran menyempurnakan hadis sebelumnya dalam adab tidur, balik sisi kanan dan baca doa. Maka di sini ditambahkan dengan berwudu sebelum tidur. Wudu seperti wudu sholat. Tentu wudu banyak sekali keutamaannya. Terlalu banyak keutamaan dalam wudu. Yang akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Kemudian, dan karena itulah Nabi SAW mengenal kita nanti sebagai umatnya. Sebagaimana beliau SAW waktu ditanya. Atau beliau mengatakan, aku ingin sekali ketemu dengan saudara-saudaraku. Kata para sahabat, kami saudara-saudara anda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, bukan. Kalian adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang datang nanti sepeninggalku. Nah, kita ini ya, setelah meninggal Nabi SAW, kita ada beriman kepada beliau SAW. Maka para sahabat mengatakan, bagaimana anda mengenal mereka ya Rasulullah? Ya, nanti maksudnya di hari kiamat, sementara tidak ketemu di dunia. Maka kata Nabi SAW, bukankah seseorang pemilik kuda-kuda yang banyak bisa membedakan antara kudanya yang di bagian dahi, ya, bagian depan bulu bagian dahinya kuda itu, dan keempat kakinya berwarna putih. Ya. Badannya mewarna coklat, warna hitam, intinya di titik ini, di daerah dahi dan keempat kakinya, semuanya warna putih. Bisa dibandingkan dengan kuda-kuda yang lain. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kata Nabi SAW, begitulah umatku nanti akan datang, yang dari tempat uduk mereka memancarkan cahaya yang terang. Jadi, akan mendatangkan cahaya pada hari kiamat. Belum lagi, kata Nabi SAW, siapa yang berwuduk dan menyempurnakan, membaguskan wuduknya, maka akan berjatuhan bersama dengan tetesan air terakhir dari wuduk tersebut semua dosa-dosanya.
Jadi kalau dia membasuh tangan, dia kumur-kumur, membasuh hidung, kemudian wajah, kepala, kaki, ini semuanya akan menggugurkan semua dosa-dosa yang ada dari anggota-anggota tubuh ini. Ini luar biasa keutamaan daripada wudu itu sendiri. Nah, dalam Islam wudu bukan hanya untuk sholat, tapi wudu juga dilakukan pada saat orang sedang akan tidur, ya, seperti dalam riwayat ini, atau orang sedang dalam kondisi emosi dan dia tidak bisa mengontrol emosinya, karena untuk meredam daripada emosi dan gejolak yang dilahirkan oleh syaitan dengan cara berwudu misalnya ya. Atau dia mau mengejar keutamaan wudu, setiap batal dia wudu lagi misalnya, sehingga dia dalam keadaan suci. Semua ini adalah hal-hal yang dianjurkan dalam Islam. Ini pelajaran pertama. Salah satu adab pada saat mau tidur adalah wudu seperti wudu sholat. Kemudian, mohon maaf. Adanya pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis. Sebenarnya di sini ada penyebutan lagi balik sisi kanan ya, tapi ini sudah kita ambil sebagai faedah di hadis yang pertama tadi, maka kita tidak ulangi. Kita langsung saja masuk kepada faedah kedua dan penutupan dari hadis nomor 819 ini. Anjuran Nabi SAW agar menjadikan doa tadi yang kita baca di hadis nomor 818. Ya. Itu Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaik rakbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzaltu wa bi nabiyyika alladhi arsalt. Ini kata Nabi SAW, jadikan akhir ucapanmu. Maksudnya apa? Kalau ada zikir-zikir doa sebelum tidur, zikir dan doa sebelum tidur, seperti anjuran untuk membaca ayat kursi, membaca Al-Ikhlas 3 kali, An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, membaca Allah Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allah Akbar 34. Kemudian cukup banyak doa-doa zikir mau tidur ya, seperti Bismikallahumma amutu wa ahya. Maka semua itu dibaca dulu, kemudian baru kita jadikan doa tadi 800 di hadis nomor 818 adalah doa terakhir yang kita baca pada saat kita ingin pejamkan mata kita. Nah, ini adanya anjuran di sini disebutkan waj'alhunna akhira ma taqul, dan jadikan itu adalah akhir ucapanmu sebelum engkau pejamkan mata. Hadis selanjutnya nomor 820. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 11 rak'ah. Fa idza tala'a al-fajr shalla rak'atayn khafifatayn, thumma ittaja'a ala shikkihi al-ayman hatta yaji'a al-mu'adhdhin fayu'dhinuhu atau fayu'dhinahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam itu 11 rakaat. Dan jika fajar menyingsing, beliau sholat 2 rakaat ringan. Kemudian berbaring di atas samping kanannya hingga muadzin datang dan memberitahukan kepada beliau. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Hadis ini, hadis nomor 820 teman-teman, langsung saja kita korek faedahnya. Ya. Yang pertama, kecerdasan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Ini sering kali kita sampaikan dalam menyampaikan hadis Nabi SAW. Kenapa? Karena setiap sahabat, teman-teman sekalian, coba menyampaikan sikap, perbuatan, ya, atau sebab disebutkannya hadis dari Nabi SAW, ini berarti punya keutamaan sendiri. Kemudian pelajaran kedua dari hadis adalah penyebutan dan adanya penjelasan kalau sholat malam Nabi SAW yang rutin beliau kerjakan itu adalah 11 rakaat. 8 rakaat sholat tahajudnya dan 3 rakaatnya adalah sholat witirnya. Kalau digabung maka menjadi 11 rakaat. Dan ini yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW. Walaupun sholat malam itu ada pendapat ulama yang mengatakan tidak ada batas jumlah rakaatnya. Boleh dikerjakan berapa rakaat pun yang diinginkan. Ya. Tetapi di sini yang kita bisa lihat adalah bagaimana ya, jumlah yang rutin Nabi SAW melakukan adalah 11 rakaat. Kalau jumlah minimalnya teman-teman adalah 2 rakaat sholat tahajud dan witirnya 1 rakaat. Berarti 3 rakaat minimal Anda mengerjakan sholat tahajudnya. Tapi kalau ingin mencontohi Nabi SAW, maka apalagi kalau orang yang sudah rutin mengerjakannya, maka dianjurkan untuk tidak luput dari 11 rakaat. Ya. Dan ada pembagian untuk sholat tahajud, anjurannya dikerjakan di sepertiga malam. Kalau untuk witir, ada rincian dari para ulama. Bisa 1 rakaat atau sampai 3 rakaat. Atau 3 rakaat. Maka boleh dikerjakan di awal malam sebelum tidur, selepas sholat ba'diyah isya.
bagi orang yang khawatir tidak bangun di sepertiga malam. Sebagaimana Abu Hurairah berkata radhiyallahu anhu, begitu juga dengan ya sahabat-sahabat Nabi yang lain menukir riwayat-riwayat yang kurang lebih hampir sama, bahwasanya Rasulullah SAW, kekasih para sahabat, kekasih seluruh orang beriman, memberikan wasiat agar mereka jangan tidur sebelum witir. Ya, dan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Abu Bakar, kapan kau witir? Abu Bakar mengatakan sebelum tidur ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Dan kalau orang merasa dirinya bisa bangun di sepertiga malam, maka lebih afdal dia kerjakan di sepertiga malam. Dia gabungkan dengan tahajudnya. Ya, sebagaimana Nabi SAW pada saat menanyakan kepada Umar, kapan kau witir? Dia mengatakan di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Ini pelajaran kedua yang bisa diambil dari hadis Nabi SAW. Tentu ada tata cara sholat malam Nabi ya. Teman-teman sekalian, sholat Nabi SAW 11 rakaat itu beliau pernah kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, berarti 8 rakaat, lalu witirnya 2-1. Beliau juga pernah kerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 8 rakaat. Kemudian beliau SAW kerjakan witirnya 3 rakaat sekaligus tanpa tahiyat pertama. Sebagaimana sabda beliau SAW, kalau kalian ingin mengerjakan witir 3 rakaat sekaligus, jangan kalian jadikan seperti sholat maghrib. Maksudnya jangan sampai 2 kali tahiyat. Jadi rakaat pertama berdiri, rakaat kedua berdiri, lalu kemudian rakaat ketiga tinggal tahiyat untuk salam. Nabi SAW juga pernah kerjakan 4-4-2-1. Beliau juga pernah kerjakan 4-4-3. Nabi SAW juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus dan witirnya 2-1. Beliau juga pernah kerjakan 8 rakaat sekaligus dengan 1 salam, witirnya 3 rakaat. Beliau juga pernah kerjakan 9 rakaat sekaligus, 8 rakaat sholat tahajud, 1 witirnya. Beliau SAW juga pernah kerjakan 11 rakaat sekaligus, ya, dengan 1 salam. Jadi ini tata cara sholat malam Nabi SAW, dan setiap muslim boleh memilih tata cara sholat tersebut. Pelajaran ketiga dari hadis adalah adanya sunnah Nabi SAW istirahat kalau masih ada waktu menjelang subuh. Ya. Mohon maaf, saya sedikit batuk. Semoga Allah sembuhkannya, dan mohon maaf ini di luar daripada kontrol kami tentunya. Baik teman-teman sekalian, ya, pelajaran ketiga adalah adanya anjuran untuk beristirahat di saat sudah menjelang atau akan menjelang subuh dan masih ada waktu. Tentu di sini bukan yang dimaksud adalah bagaimana selepas azan subuh baru tidur, tetapi yang dimaksud adalah sebelum azan subuhnya. Ya. Beliau istirahat dan nanti muadzin akan datang mengingatkan beliau SAW kalau subuh sudah masuk, lalu kemudian beliau pun memperbaharui uduk lagi, lalu beliau mengimami kaum muslimin. Baik, kita masuk hadis selanjutnya, hadis 821. Berbunyi dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akhadha madja'ahu min al-laili wada'a yadahu tahta khaddihi. Thumma yaqul, Allahumma bismika amutu wa ahya. Wa idza istayqadha qala alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi an-nusyur." Terjemahannya, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, bila Nabi SAW akan tidur di malam hari, maka beliau meletakkan tangan beliau di bawah pipi beliau. Meletakkan tangan di bawah pipi. Kemudian beliau berdoa. Yang doanya, ya, tadi sudah kita bacakan, Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan dengan namamu aku hidup. Kemudian jika beliau bangun dari tidur, beliau membaca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan hanya kepadanya kami akan kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Baik, hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita yang pertama tentang kecerdasan Hudzaifah radhiyallahu anhu. Sama tadi penjelasannya seperti Aisyah radhiyallahu anha dan beberapa sahabat-sahabat yang sudah kita pelajari dari awal membedah buku ini tentunya, ya. Yaitu bagaimana seorang sahabat kalau menceritakan tentang kronologis disebutkannya hadis, atau dia menceritakan tentang sikap dan perbuatan Nabi SAW sehingga sampai kepada kita, ini sebuah faedah tersendiri tentunya, ya. Karena bisa saja dia langsung menyampaikan
informasi dari Nabi SAW, tapi beliau menceritakan dulu sehingga kita lebih bisa membayangkan dan juga seakan-akan hadir di saat itu. Baik, pelajaran yang kedua, adanya anjuran tambahan adab tidur meletakkan telapak tangan di bawah pipi kanan. Ya. Kalau tadi di hadis yang pertama 818 menjelaskan balik sisi kanan dan baca doa, hadis nomor 819 ditambah dengan wudu seperti wudu sholat, kemudian disempurnakan tadi dengan balik sisi kanan dan membaca doa. Kemudian juga adanya ya penyebutan tentang masalah di riwayat ini, bagaimana seseorang meletakkan telapak tangannya di bawah pipi kanannya. Ya, ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, adanya anjuran untuk membaca doa ini sebelum tidur. Ya, dan ini salah satu pilihan doanya. Ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Nah, di sini, di pelajaran yang kedua ini, teman-teman sekalian, tentang masalah potongan pertama doa, ini penting sekali. Artinya, ya Allah, aku ini sangat yakin. Engkaulah yang menciptakanku sehingga aku hidup sekarang, dan kalaupun aku mati, engkaulah yang mematikanku. Ini dasar sekali dalam masalah akidah atau keyakinan setiap muslim terhadap keputusan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini memang sangat dalam sekali potongan ini. Sederhana, pendek, susunannya, tapi ini bermakna sekali. Yaitu, ya Allah, sesungguhnya aku mati dan hidup dengan izinmu. Ini keyakinan secara totalitas kalau Allah subhanahu wa ta'ala memang terbukti ada dengan hidup dan matinya kita. Tidur termasuk orang seperti mati. Dia tidak sadarkan diri. Kalau tidak ada yang mengontrol ini semua, lalu bagaimana bisa? Harusnya kan kita kalau secara akal-akal manusia, harusnya kita bisa mengontrol diri kita. Sebagaimana kita lagi sedang terjaga, kalau saat tidur pun sama. Tetapi subhanallah tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Jadi yang ada justru kita tidak bisa mengontrol diri kita. Berarti memang ada zat yang mengatur semua ini. Ada zat yang mengatur semuanya. Ini poin penting sekali untuk kita garis bawahi. Ini maknanya sangat dalam. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Ya, dan dia membahasakan di sini dalam doa, aku mati dan aku hidup. Kenapa mati didahulukan? Karena memang orang kalau tidur itu, saya sudah bahasakan tadi di awal, sebagaimana sabda Nabi SAW, an-naumu akhul maut, tidur adalah saudaranya kematian itu sendiri. Ya. Oleh karena itu kita masuk pelajaran yang ketiga, kita lihat bagaimana kita memastikan lagi, menguatkan doa kita pada saat mau tidur dengan doa bangun tidur. Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita akan dikembalikan. Berarti ada koneksi antara doa yang dibaca pada saat mau tidur. Ya Allah, dengan namamu lah aku mati dan aku hidup. Kemudian pada saat bangun tidur kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Perhatikan, tidur dibahasakan juga di sini dengan mati. Ya. Dan hanya kepadanya kami akan dikembalikan. Nah, doa bangun tidur ini kita bagi menjadi 3 bagian tentunya. Ini langsung saja kita masuk ke faedah yang ketiga tentang anjuran doa dibaca setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji dan puja kehadirat Allah SWT yang menghidupkan kami setelah mematikan kami. Berarti menandakan tadi tidur itu adalah kematian juga. Ya, walaupun dia masih bisa bangun selama ajalnya belum datang. Dalam sebuah hadis yang mulia kata Nabi SAW, orang kalau tidur maka rohnya keluar. Rohnya keluar, tapi berbeda prosesi keluarnya dibandingkan dengan pada saat dia meninggal dunia yang tidak bisa kembali lagi ke jasadnya. Maka ruhnya keluar. Kata Nabi SAW, kalau Allah masih berikan dia umur, Allah kembalikan ruhnya padanya. Maka hiduplah dia menyambung sisa ajalnya atau sisa umurnya. Tapi kalau sudah datang ajalnya, maka Allah akan menahan ruh tersebut sehingga dia meninggal dunia dan tidak hidup lagi. Nah, makanya kita pada saat hidup, kita bangun, kita mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Dan segala puji dan puja kepada Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Ya, karena di sini bisa saja Allah tahan ruh itu dan tidak bisa lagi hidup tentunya. Nah, ini sudah dijelaskan dalam ayat Al-Quran juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dan potongan terakhir doa wa ilaihin nusyur, dan hanya kepadanya kami akan dibangkitkan. Ini juga sebuah akidah dasar bagi setiap muslim, di mana dia menyadari kalau dia akan dibangkitkan satu waktu nanti. Dia akan dibangkitkan satu waktu nanti untuk bisa
ya dipertanyakan atau diminta pertanggungjawaban atas umur yang telah Allah berikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya 4 hal. Umurnya di mana dia habiskan, masa mudanya, ya, dia pakai untuk apa saja, ilmunya yang dia pernah pelajari gitu kan, dan juga hartanya. Maka semua ini akan diminta pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Allahu a'lam. Baik, ini doa yang kita baca pada saat mau tidur dan bangun tidur. Jadi ini opsi yang lain. Kalau Anda bisa gabungkan sangat baik. Kalau tadi kan yang pertama, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, ya wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, ya. Raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja wa la manja minka illa ilaik. Ini doa yang pertama, bismika Allahumma amutu wa ahya. Ini juga ada doa. Kemudian juga ada anjuran untuk dibaca doa pada saat bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kita masuk 2 buah hadis terakhir dalam bab kita ini. Hadis nomor 822 dari Ya'ish bin Tikhfah Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Qala abi bainama ana muttaji'un fil masjidi ala batni idza rajulun yuharrikuni birijlihi faqala inna hadhi ضجعة يبغضها الله قال فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Terjemahannya, kata Ya'ish bin Tikhfal Ghifari radhiyallahu anhuma, dia dan ayahnya sahabat. Ayahku berkata, maksudnya Tikhfa radhiyallahu anhu, ketika aku sedang berbaring di masjid di atas perutku, maksudnya tengkurap atau telungkup, ya. Tiba-tiba ada seseorang yang menggerak-gerakkan atau membangunkanku dengan kakinya seraya berkata, sesungguhnya ini adalah cara berbaring yang dibenci oleh Allah. Lalu aku melihatnya, ternyata orang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad sahih. Ya. Baik, kita langsung saja masuk teman-teman sekalian ke faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama dari hadis adalah tentang kedudukan Ya'ish bin Tikhfal Ghifari radhiyallahu anhuma. Ya. Dia dan ayahnya dua-duanya punya keutamaan tersendiri. Ini kita bisa jadikan faedah dari hadis tentang keutamaan Ya'ish dan Tikhfa radhiyallahu anhuma, karena Ya'ish menyampaikan tentang kejadian ayahnya menceritakan tentang kejadian yang langsung terjadi antara dia dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Pelajaran kedua dari hadis, pentingnya seorang muslim mengingatkan saudaranya muslim yang lain yang sedang melakukan pelanggaran agama. Ya. Baik dia faham atau dia tidak faham tentang pelanggaran tersebut, tapi harus diingatkan. Di sini bagaimana waktu Tikhfa radhiyallahu anhu al-Ghifari tidur dan dia telungkup, ya, telungkup ya tepatnya, tidur di atas perutnya, maka Nabi SAW menggerakkan atau membangunkan dia dengan kaki beliau SAW yang mulia dan mengingatkan ini cara tidur yang salah yang dibenci oleh Allah. Jadi pentingnya seseorang mengingatkan saudaranya muslim yang sedang salah. Pelajaran ketiga tentang tidak bolehnya tidur sambil telungkup. Yang boleh tadi adalah tidur balik ke sisi kanan lambung dan juga meletakkan telapak tangan di bawah pipi. Nah, ini sunnah Nabi SAW dan diikuti dengan doa-doa tentunya. Ya. Nah, di sini tidak boleh tidur tengkurap dan ini adalah atau telungkup. Ini adalah tidur yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis terakhir teman-teman dalam bab kita ini adalah hadis nomor 823 berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha ta'ala fi kanat alaihi min Allah ta'ala tirah wa man ittaja'a madja'an la yadhkurullahu ta'ala fi kanat alaihi min Allah tirah. Artinya, barang siapa yang duduk di suatu tempat duduk tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala di dalamnya, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang berbaring di suatu pembaringan tanpa berzikir kepada Allah Ta'ala, maka dia akan memperoleh kekurangan dari Allah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad hasan. Hadits ini, teman-teman sekalian, memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah adanya anjuran agar selalu berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan kita. Ya. Kecuali di tempat yang kita tidak boleh berzikir. Seperti mohon maaf, di atas kloset misalnya.
Lagi buang air besar, buang air kecil tidak boleh. Tapi sebelum masuk kamar mandi, ya, bahkan di dalam kamar mandi pun, di saat kita mau wudhu di wastafel misalnya, ya, atau di tempat shower, kita masih boleh membaca atau menyebut zikirullah. Ya. Ini pernah saya ceritakan pengalaman saya dengan guru kami, Dr. Saleh Suhaimi Hafidhahullah. Ya, salah satu guru yang sangat kami hormati, yang sekarang beliau termasuk mufti di Madinah, dan masih Masya Allah hidup ya, di umur 80 tahunan. Semoga Allah panjangkan umur beliau atas ketaatan, Allahumma amin. Jadi beliau pernah pada saat awal menikah dengan salah satu istri beliau adalah orang kita, orang Indonesia. Semoga Allah juga langgengkan rumah tangga mereka, Allahumma amin. Dan Allah karunia sekarang seorang anak wanita, anak perempuan yang sudah balik juga. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat awal menikah sempat Syekh ini masuk ke kamar mandi. Kemudian beliau pada saat di wastafel, beliau baca bismillah sambil wudhu. Istrinya waktu itu kebetulan karena baru nikah, belum terlalu paham bahasa Arab. Karena di hotel di Jakarta, di suite room, saya di ruang tamu, istrinya sempat berkata dari dalam ruangan, Ustaz, dari dalam kamar utama, Ustaz tolong ditanyakan kepada Syekh. Tadi saya lihat beliau masuk ke kamar mandi dan beliau sedang berwudu dan baca bismillah di wastafel. Apakah boleh menyebut nama Allah di dalam kamar mandi? Maka Syekh Saleh pun menyampaikan, dan saya terjemahkan waktu itu, sampaikan kepada dia, kepada istri saya ini, kalau yang tidak boleh adalah di klosetnya. Tapi di wastafel, di shower itu, boleh saja orang kalau berwudu dengan menyebut nama Allah. Jadi tempat yang tidak boleh hanya klosetnya saja. Ya, Allahu a'lam, itu sebatas ilmu yang kami ketahui dan kami dapatkan dari guru kami tentunya. Nah, tapi selain daripada ini kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah SWT. Bahkan masuk kamar mandi pun sebelum masuk kita sudah berzikir. Keluar kita berzikir, ya. Jadi usahakan kita tidak, mohon maaf, ya, kita tidak pernah luput dari berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah juga hadiri majelis Profesor Dr. Abdul Razak Badr, hafizahullah, salah satu juga ulama di Saudi. Sebenarnya di Masjid Nabawi waktu itu selepas sholat subuh beberapa tahun yang lalu, beliau sempat membahas tentang doa keluar kamar mandi. Yang kita biasa baca, Ghufranak, pengampunanmu hai Tuhanku. Salah satu yang beliau sebut di situ, ya, subhanallah, kalau ilmu itu ada saja faedah yang bisa kita ambil, ya. Maka beliau mengatakan pendapat ulama tentang masalah kenapa kita membaca Ghufranak, pengampunan hai Tuhanku. Mungkin bisa saja orang di kamar mandi tidak buat dosa. Maka beliau mengatakan karena ada detik-detik di saat kita sedang di kloset, ya maaf, tidak lagi buang air besar, buang kecil, kita tidak berzikir kepada Allah. Maka itu sudah cukup untuk kita minta ampun kepada Allah. Makanya kita pada saat keluar membaca Ghufranak, ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis. Jadi yang pertama adalah anjuran untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya larangan untuk lalai, ya, dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu sisi kita disuruh berzikir, sisi yang lain kita tidak boleh lalai sama sekali dari mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ini membutuhkan lingkungan yang sehat, ya, yang bersama dengan orang yang selalu berzikir kepada Allah. Komunitas-komunitasnya muslim, ya, misalnya mohon maaf mohon maaf teman-teman sekalian. Jadi tentu saja kita berada di komunitas itu selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun dalam kondisi memang selalu saja berusaha, ya, berijtihad, berusaha mendekatkan kepada Allah sehingga Allah mudahkan kita selalu ingat kepadanya. Karena kalau Allah membuat kita ingat kepadanya, kita bisa berzikir, kita bisa berdoa, kita bisa berada di atas jalan yang benar, maka semua itu adalah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Berarti ini satu hal yang harus kita juga lahirkan keadaan tersebut, ya, sih, supaya kita selalu berzikir kepada Allah. Karena kalau orang yang tidak berzikir kepada Allah, kita masuk ke faedah ketiga dari hadis, yaitu dia akan kena ancaman tirah. Tirah ini adalah, sini terjemahannya, dia akan memperoleh kekurangan. Bisa juga bermakna tirah adalah hukuman. Hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang duduk di satu majlis, dia tidak berzikir kepada Allah, atau satu aktivitas tidak berzikir kepada Allah, maka dia sangat dekat dengan ancaman hukuman Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran keempat, juga anjuran agar setiap kali mau tidur selalu berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau dia tidak berzikir kepada Allah, sama, berarti dia sangat dekat sekali dengan hukuman Allah, atau bahkan lepas dari perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini poin yang penting sekali untuk kita
garis bawahi tentunya teman-teman sekalian. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian dan kita tutup dengan ini bab nomor 128. Yaitu bab bolehnya tidur terlentang dan meletakkan salah satu kaki di atas yang lain apabila tidak takut tersingkap auratnya. Dan bolehnya duduk bersila atau duduk sambil kedua kakinya dilipat ke perut dengan kedua tangannya. Hadis pertama dalam bab ini nomor 824 berbunyi dari Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Bahwasanya dia melihat Rasulullah SAW berbaring terlentang di masjid meletakkan salah satu kakinya di atas kaki yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian memberikan lagi gambaran kepada kita tambahan informasi tentang tidur yang dibolehkan dalam Islam. Yaitu orang tidur terlentang. Kalau tadi kan telungkup itu dilarang. Tidur di atas perut kita. Tapi kalau kita balik sekarang perut kita yang di atas terlentang ini juga dibolehkan. Jadi berarti ada pilihan ya. Boleh balik sisi kanan, boleh terlentang. Dan pada saat terlentang ini juga dibolehkan ya seseorang menumpukan kakinya satu sama yang lain, kanan dan kiri satu sama yang lain. Baik, ini pelajaran pertama dari hadis bahwasanya ya, kita ambil pelajaran pertama kecerdasan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu di mana beliau yang menyampaikan kepada kita tentang tata cara tidur Nabi SAW ini. Mohon maaf teman-teman sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa diambil dari hadis ini tentang bolehnya orang tidur terlentang. Ya. Pelajaran yang ketiga yang bisa diambil tentang bolehnya orang tidur dalam masjid. Ya. Jadi boleh saja karena Nabi SAW pernah tidur di dalam masjid. Dan pelajaran yang terakhir yang keempat adalah bolehnya orang menumpukan kakinya satu sama yang lain kalau tidurnya terlentang. Baik, kita masuk hadis kedua dalam bab ini nomor 825 dari awal belajar berbunyi dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla al-fajr tarabba'a fi majlisihi hatta tatlu'a asy-syamsu hasna'a." Apabila Nabi SAW telah usai melaksanakan sholat fajar atau subuh, beliau duduk bersila hingga matahari terbit dengan terang. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan lainnya dengan sanad-sanad yang sahih. Dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama kecerdasan Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu karena beliau yang menjadi penyebab menyampaikan kepada kita hadis ini atau sikap ataupun perbuatan Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis adalah tentang adanya sunnah Nabi SAW selepas subuh untuk duduk bersila sampai terbit matahari. Nah, ini dikuatkan dengan riwayat lain yang kata Nabi atau banyak riwayat yang menyebutkan kalau Nabi SAW memang selepas subuh seringkali duduk sampai terbit matahari. Cuma hadis ini lebih terinci dengan dikatakan bersila. Dan ada hadis Nabi SAW yang lain, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia, duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maksudnya sholat duha di sini, maka pahalanya sama dengan haji dan umrah, sempurna. Berarti memang ada anjuran untuk duduk selepas subuh sampai terbit matahari. Selanjutnya, kita masuk hadits nomor 826 berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi fina'il Ka'bati muhtabiyan bi yadayhi hakadha. Wasafa bi yadayhi al-ihtiba wa huwa al-qurfusa." Aku pernah melihat Rasulullah SAW di halaman Ka'bah sedang duduk ihtiba dengan kedua tangan beliau seperti ini. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu memperagakan ihtiba dengan 2 tangannya. Dan inilah yang dinamakan dengan duduk qurfusa. Ya. Ada footnote nomor 592 di bawah. Yang dimaksud dengan duduk dengan menempelkan pantat di lantai dan menempelkan kedua paha ke perut. Ya. Serta meletakkan kedua tangan di kedua betis. Ini dijelaskan dalam dalil Al-Falihin li Turuk Riyadus Salihin ditulis Ibnu Allan di jilid 5 halaman 300. Riwayat ini yang pertama kita langsung saja ambil pelajarannya kecerdasan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu karena beliaulah yang menjadi penyebab disebutkannya hadis ini. Ya, hadis ini. Dan pelajaran yang kedua yang bisa diambil adalah bagaimana Nabi SAW pernah mempraktikkan salah satu cara duduk yang dibolehkan. Yaitu, bokongnya atau pantatnya di tanah,
kemudian kedua kakinya dilipat, ya, sehingga lututnya naik ke atas, kemudian dia memeluk dari depan, ya. Ini tata cara duduk yang dibolehkan dan disunnahkan atau dicontohkan oleh Nabi SAW. Maka dikatakan sini, duduk yang menempelkan pantat di lantai dan menempelkan kedua paha ke perut, ya. Jadi pahanya di depan, lututnya ke atas, ya. Kemudian tulang keringnya dan betisnya di bagian depan, ya, gitu. Kemudian meletakkan kedua tangan di kedua betis, jadi memegangnya, memeluknya, ya. Ini termasuk duduk yang pernah dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kita masuk dua hadis yang terakhir, teman-teman sekalian. Hadis nomor 827 berbunyi dari Kaila binti Makhrama radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qa'idul kurfusa, falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutakhashshi'a fil jilsati ur'idtu minal faraq." Artinya aku pernah melihat Nabi SAW sedang duduk kurfusa. Maka ketika aku melihat Rasulullah SAW khusyuk dalam cara duduknya, aku gemetar karena takut. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga At-Tirmidzi. Riwayat ini teman-teman sekalian adalah yang pertama pelajarannya kecerdasan Kaila binti Makhrama radhiyallahu anha. Ini seorang wanita yang menceritakan tentang tata cara duduk Nabi SAW. Pelajaran kedua, bolehnya wanita menuntut ilmu dalam agama Islam, bahkan menukil ilmu agama itu dan menjadi pengajar. Dan ini dilihat juga dari sikap para ummahatil mu'minin ridwanullah alaihinna. Aisyah, Hafsah, Sofia, ini semua Ummu Salamah meriwayatkan banyak hadis dari Nabi SAW. Pelajaran ketiga, bolehnya duduk kurfusa, ya. Dan ini menandakan kalau duduk ini bisa mendatangkan kekhusyuan atau orang lebih konsentrasi. Jadi sudah saya gambarkan tadi, kita duduk dengan bokong kita di tanah, kemudian paha kita dilipat ke perut, kemudian tangan memegang bagian lutut, ya, sehingga itu bagian betis, sehingga bisa duduk sambil berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis terakhir nomor 828 dari Ash-Shadid bin Suwaid radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Marra bi Rasulullah SAW wa ana jalisun hakadha wa qad wada'tu yadi al-yusra khalfa dhahri wattaka'tu ala aliyati yadi faqal ataq'udu qi'datal maghdubi alaihim." Rasulullah SAW pernah melewatiku ketika aku sedang duduk begini. Aku meletakkan tangan kiriku di belakang punggungku. Dan aku bersandar pada pangkal ibu jari tanganku. Maka beliau bersabda, "Apakah kamu duduk seperti cara duduknya orang-orang yang dimurkahi oleh Allah?" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad sahih. Nah, untuk memperjelas ini kita lihat ada footnote nomor 593 di bawah. Alia yang dimaksud dengan di sini adalah pangkal jempol tangan dan apa yang ada di bawahnya. Dan yang dimaksud ini adalah orang-orang yang dimurkahi oleh Allah adalah orang-orang Yahudi. Jadi hadits ini memberikan gambaran kepada kita yang pertama, tentu pelajarannya kecerdasan Ash-Shadid bin Suwaid radhiyallahu anhu, di mana beliau menukir riwayat ini kepada kita dan menceritakan tentang kronologisnya, yaitu dia pernah duduk, ya, dengan cara meletakkan tangan kirinya di belakang punggungnya. Jadi orang biasa duduk, kemudian tangan kiri ini ditaruh di belakang, ya, seperti orang yang coba bersandar dengan telapak tangan kirinya, menopang tubuhnya sambil dia coba bersandar dengan telapak tangan kirinya. Dan aku bersandar pada pangkal ibu jari tanganku. Nah ini tadi dia meletakkan telapak tangannya di belakang punggungnya, kemudian dia bersandar. Ya, seperti itu. Maka Nabi SAW menegurnya di sini. Jadi kita ambil pelajaran pertama, kecerdasan Ash-Shadid bin Suwaid radhiyallahu anhu, Nabi menukil kisah ini. Kemudian pelajaran yang kedua, tentang adanya duduk yang dilarang oleh Nabi SAW dengan meletakkan telapak tangan di belakang punggung, ya, kemudian bernopang dengan ibu jari atau telapak tangan kita ini. Kemudian yang ketiga adalah ini adalah cara duduknya orang-orang Yahudi yang kita dianjurkan untuk bertolak belakang dengan mereka tentunya. Allahu a'lam. Baik, ini yang kita bisa pelajari teman-teman sekalian, dan insya Allah kedepannya kita akan lanjutkan bab baru, bab 129 tentang adab majlis dan teman duduk.
Baik, saya mengajak teman-teman sekalian untuk mendukung channel dakwah ini dengan YouTube subscribe, like, dan juga loncengnya. Selalu sebarluaskan agar bertambah follower yang ada. Tujuannya bukan masalah income-nya, tapi tujuannya adalah bagaimana Anda punya andil bersama kami di pahala. Itu teman-teman di Instagram, di Facebook, di TikTok, di follow, kemudian di share, ya, diberikan komen-komen positif. Dan bukan cuma itu, bukan cuma channel kami, dukung semua, bukan cuma channel kita ini, tapi dukung semua channel yang menyampaikan dakwah Islam agar Anda punya andil bersama para ustadz-ustadz kita dalam menyebarkan agama Allah dan juga mempertahankan sunnah Nabi SAW. Serta juga saya mengajak teman-teman yang ingin partisipasi bersama kami di kegiatan sosial bisa ikut di Yayasan Khalid Basalamah. Brandnya adalah Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa menjadi donatur tetap di sana, dan cukup banyak sekali aktivitas sosial yang bisa kami lakukan atau biasa kami lakukan. Kemudian juga teman-teman yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah bisa bergabung bersama travel yang Allah amanahkan di pundak kami, yaitu Uhud Tour. Anda bisa lihat jadwalnya di medsos Uhud Tour tentunya. Untuk teman-teman sekalian, kalau ada benar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.